warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berada di studio maupun para pemirsa juga yang menyaksikan tayang ini secara online. Sangat senang sekali kita berdua pada hari ini bisa menyapa para penonton sekalian dalam acara sharing session CIMB Niaga Syariah. Nah, saya dengan Sigit dan juga rekan saya Lulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mungkin informasikan dulu nih Lu kepada para penonton, para nasabah kita nih, bahwa kita menerapkan prosedur keamanan, prosedur kesehatan yang ketat ya. Dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini salah satu wujud nih Lu, dari dukungan kita, support kita kepada pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Betul. Kita sambil duduk aja kali ya? Boleh. Yuk. Nah, kalau untuk hari ini nih, enaknya kita ngangkat topik apa nih Lu? Topik yang kita angkat kali ini adalah mengenai kiat komunikasi di era pandemi COVID-19. Sebenarnya topik kali ini memang kita khususkan buat nasabah CIMB Niaga yang memang sudah bersama dengan kita selama ini, Gen. Terus kita kan berharap semoga pandemi COVID segera berakhir. Amin. Jadi kita bisa balik ke real normal life, ya nggak sih? Gitu. Ya kan udah tunggu-tunggu banget ya nggak sih? Betul. Mulai dari online school ya kan, mulai udah headache ya nggak sih? Ya? Benar-benar. Ya memang sih menarik banget sih Lu, menarik banget di topik ini karena tapi mungkin kita perlu juga nih informasikan kepada para penonton kenapa sih komunikasi yang kita angkat nih, komunikasi bisnis terutama ya di era pandemi ini ya, karena memang komunikasi itu menjadi salah satu hal yang penting ya, karena kalau misalnya kita punya bisnis nih, kita punya bisnis, kita punya produk yang bagus, kita punya layanan yang bagus, tapi kalau kita nggak mampu mengkomunikasikan itu keluar, itu juga pasti akan fail kan? Pasti akan fail, benar. Nah, ini yang perlu kita juga tahu nih, kira-kira nanti kiat-kiatnya apa nih. Nah, kalau untuk episode kali ini nih Lu, kita mengundang siapa nih Lu? Untuk CIMB Niaga Sharing Session kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber. Which is narasumber ini orang yang udah kompeten di bidang komunikasi. Terus sempat menulis juga mengenai public speaking. Pas banget dan ya. Pernah menjadi bestseller juga gitu. Wow, kan. Nggak kalah pentingnya juga dia punya jadi founder dari CBS, School of Communication. Nah, mungkin nggak lama-lama lah, kita langsung panggil aja kali ya. Oke. Charles. Mas, apa kabar? Halo, baik. Mas Sigit. Halo, apa kabar? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Salam sehat. Sehat dong Mas. Tetap pakai masker ya? Tetap. Protokol kesehatan. Harus. Jaga jarak juga. Terus ada hand sanitizer. Wah, luar biasa deh. Kan. Ini lagi ngomong-ngomong apa tadi? Saya dengar dari luar ngomong soal komunikasi gitu, kupingnya udah nyala. Iya kan? Bidangnya Charles banget ya? Iya. Soalnya kan kita gini nih Mas, kebetulan banyak hal kan, kayak misalnya kita di kantor, yang tadinya kita bisa bertatap muka, terus sekarang kan jadi mau nggak mau jadi dari rumah nih, jadi ketemunya lewat Zoom atau Webex. Jadi kan mungkin ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa nyambung, yang mungkin kepala satu orang sama orang lainnya beda gitu. Even itu satu tim. Nah, ini kan gimana sih caranya, kiat-kiatnya nih supaya ini kita yang mau kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih. Boleh. Mas Charles nih, silakan. Kan ada bisnis juga katanya. Gimana? Kalau nggak salah tadi Lulu di awal tuh bilang kan founder dari CBS School of Communication tuh pas banget nih. Kita komunikasi di bisnis nih Mas. Mungkin pemirsa juga perlu tahu juga nih. Jadi selain memang aktif di bidang public communication, Charles ini juga businessman juga nih. Nah, perlu juga nih kita nanti gali-gali lagi nih. Sebenarnya gimana sih secara mungkin praktisi ya, sebagai praktisi maupun memang di bidang ilmu komunikasi itu seperti apa sih memang kita caranya untuk menghadapi pandemi ini nih, Charles? Iya, yang pertama menurut saya yang paling penting kita pahami bersama bahwa keadaan tanpa ada pandemi COVID-19 pun komunikasi itu adalah ilmu yang sangat dinamis. Ilmu yang sering kali dilupakan oleh orang, diletakkan di belakang, padahal seharusnya memimpin kita dan bahkan membuka jalan. Komunikasi itu menurut saya harus berada di setiap fase. Ketika kita bersilaturahmi, berkenalan, menjalin hubungan dengan orang ataupun institusi dan lain sebagainya, dia harus berada di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi dia di semua fase, baik dari mulai tahap awal, pertengahan sampai terakhir, sebaiknya komunikasi itu selalu berada mengiringi proses aktivitas bisnis. Selalu di-maintain tuh ya? Di-maintain gitu loh. Bahkan dia nggak pernah boleh lepas. Karena nggak jauh-jauh kan, kalau kita dari anak kecil aja,
pertama yang dilatih salah satunya komunikasi ya nggak sih? Persis. Supaya kita bisa ngomong gitu kan. Persis. Apalagi dunia bisnis ya. Ya. Nah apalagi sekarang Mbak Lulu, Mas Sigit, ini kondisi dunia sedang terkena wabah pandemi COVID-19. Kalau Mas sama Mbak tanya kepada saya, apakah di era pandemi seperti ini frekuensi komunikasi harus dipelihara tetap sama pada saat kita old normal atau keadaan normal, atau ditambah? Kalau menurut saya harusnya ditambah. Lebih intens lagi? Lebih intens justru. Karena yang kita alami di luar ini adalah keadaan yang tidak normal atau yang sering disebut dengan unorganized. Ketidakteraturan, adanya volatilitas, adanya uncertainty yang berubah-berubah. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa semua nasabah CIMB Niaga Syariah, CIMB Niaga, bahwa tidak ada pandemik pun kondisi dunia itu sudah dinamis. Kondisi Jakarta jam 9 pagi dengan jam 9 malam udah berbeda. Karena pasti akan ada update info, perkembangan kompetitor kalau di bisnis, perkembangan usaha, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, fluktuasi ekonomi, dan lain sebagainya. Nah sekarang ditambah ada lagi gas baru, COVID-19. Betul. Jadi tiap detik ini hidup ini berubah. Tren berubah, fenomena berubah, kekinian berubah, ada hal-hal yang baru berubah. Dan datang selalu orang baru, datang pemain baru, datang bisnis baru, datang bisnis model baru. Jadi semua ini sebetulnya terlalu cepat menurut saya, inilah yang disebut dengan disruption. Kita mengalami 2 kali disruption. Disruption yang pertama adalah berpindahnya perilaku bisnis dari yang mulai offline menjadi online. Betul. Belum selesai itu, datang lagi disruption yang kedua, yaitu COVID-19. Jadi disruption itu sebetulnya peluang nggak? Peluang. Tapi juga lebih banyak menghadirkan kendala. Karena kita semua nggak pernah diajarkan gimana cara berbisnis secara digital. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita ngikutin perkembangan saat ini sih ya, kan udah banyak nih anak-anak muda yang udah mulai nih merintis bisnis-bisnis. Apalagi sekarang banyak bermunculan lah bisnis-bisnis baru di era yang di era pandemi COVID-19. Nah, kalau menurut Mas Charles gimana sih caranya supaya bisnis yang baru dirintis ini tetap survive dengan bagaimana dia cara komunikasinya ke pelanggannya, maupun gimana sih yang itu untuk maintain? Ada 2 hal menurut saya yang paling penting kalau kita mau sederhanakan seluruh kegiatan komunikasi ini di dalam kehidupan kita berbisnis, kehidupan kita di dalam dunia ini. Pertama adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang dan pihak-pihak di luar kita. Di luar bisnis kita, artinya dia bukan bagian dari CIMB Niaga Syariah misalnya. Nah yang kedua adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di dalam internal, di dalam pasukan kita, di dalam tim kita, di dalam kelompok kita. Ini dua-duanya berbeda. Karena ya tadi secara keilmuan komunikasi memang berkomunikasi dengan tetangga dan berkomunikasi dengan anggota keluarga kita itu dibedakan. Betul. Memang beda. Jangan sampai dapurnya kita kelihatan lah ya. Salah satunya. Kan mungkin sebetulnya gampang juga komunikasi itu bisa kita sederhanakan dengan petuah-petuah orang tua kita zaman dahulu. Misalnya yang paling gampang gini, suami istri, keluarga kalau ingin langgeng keluarganya, tidak perlu semua masalah rumah tangga diumbar keluar. Benar nggak? Setuju banget. Komunikasi keluarga menurut aku itu banyak bisa kita gunakan ya untuk di komunikasi korporasi. Jadi keluar ke dalam juga. Itu sederhananya. Karena kemarin sempat ada juga sih nasabah tuh sempat jadi ada informasi yang sebenarnya buat internal, cuman lari belum saatnya keluar, tiba-tiba lari keluar. Ini menarik yang Mbak Lulu sampaikan tadi. Itu adalah terkait dengan timing, waktu ataupun momentum. Selalu komunikasi juga punya masalah dengan waktu. Intinya gini, komunikasi itu sebetulnya tadi saya sudah katakan itu mutlak ya, ke dalam dan keluar. Tapi orang sering lupa, kadang-kadang kenapa ya kalau waktunya tidak cocok, tidak tepat, itu akan menimbulkan masalah. Karena tadi komunikasi itu atau sebuah pesan memang didesain dan dirancang cocoknya hanya disampaikan jam 9 pagi. Timing ya berarti. Timing. Jadi komunikasi itu juga penting dengan timing. Contoh yang paling gampang. Kita mengucapkan misalnya selamat hari raya
sesuatu ya selamat hari nasional misalnya, bukan pada tempat dan bukan pada waktunya, maka kita akan dianggap aneh. Coba aja kita selamat pagi, ini situasi pagi kita ngomong selamat malam, pasti aneh gitu. Nggak cocok ya? Nggak cocok, walaupun sekarang banyak juga itu dijadikan sebuah kreativitas untuk yel-yel gitu. Betul. Jadi walaupun malam, tetap pagi katanya ya. motivator bilang selamat pagi. Loh, padahal sebetulnya kita lihat ini masih malam. Padahal dia mau mengatakan itu mungkin kreativitas dikaitkan dengan kalau pagi itu tetap harus semangat gitu. Kalau menghadapi pandemi itu mungkin fokus pertama tuh gimana nih kita keluar nih. Gimana kita deal dengan klien kita, dengan mitra kita gitu ya. Tapi mungkin yang nggak boleh dilupakan tuh juga gimana kita mengelola internal kita nih, organisasi kita sendiri. Nah, kira-kira nih kiat-kiatnya gimana nih? Yang kita bahas, menurut Mas Sigit sama Mbak Lulu, kita bahas dulu yang internal apa yang eksternal? Terserah. Maunya yang mana? Ikut aja. Internal deh. Saya setuju sama Mas Sigit sama Mbak Lulu dalam konteks gini. Kadang-kadang orang mungkin lebih jago ya komunikasi ke eksternal. Betul. Ini harus diakuin juga ya bahwa ternyata setelah tadi dua masalah besar itu kita bisa pisahkan, ada tempat luar, ada tempat dalam, gitu kan? Ternyata juga ada persoalan-persoalan lain. Ada orang kadang-kadang yang lebih jago ngurusin orang di luar, padahal yang harus dia lebih kuasai sebetulnya sesungguhnya di dalam dulu. Tapi apakah itu salah? Salah enggak, tapi mungkin talenta setiap orang berbeda-beda. Yang paling ideal seperti apa? Idealnya seyogyanya kita beresin dulu persoalan di dalam, baru kita keluar. Tapi pertanyaannya mungkin Mas sama Mbak bisa tanya, Mas Charles banyak nggak menemukan kasus bahwa ada banyak orang organisasi yang lebih jago berkomunikasi keluar daripada ke dalam? Saya jawab banyak. Betul. Contoh kayak gimana? Misalnya dia berani ngomong kepada customer atau pelanggannya, service level agreement, kalau di bank ya, saya kan dulu orang bank, jadi tahu saya SLA. SLA-nya dia sampaikan kepada customernya 1 kali 24 jam. Tapi gitu internally dia itu belum jadi kesepakatan 1 kali 24 jam. Terus ternyata setelah dilakukan nggak bisa 1 kali 24 jam karena itu memerlukan 3 hari. Itu kan artinya lebih besar janji daripada kenyataan. Betul. Gitu. Jadi harusnya penting untuk mengkomunikasikan juga ya yang sudah dikomunikasikan eksternal itu harus dikomunikasikan ke dalam. Internal juga, kita bisa memenuhi nggak nih ekspektasi karena saya udah kasih janji di mana janji itu akan melahirkan ekspektasi. Dan service level agreement itu kita udah agree sama nasabahnya. Bapak taruh deposito hari ini, warkatnya keluar hari ini. Ya jangan-jangan nggak semua bank bisa juga hari ini. Jangan-jangan warkatnya baru bisa besok. Itu kan kita namanya sama aja kita cari masalah. Benar-benar. Gitu loh. Masalah baru. Nah, tapi ini benar sama sih. Kayak misalnya waktu kita itu dirasakan nggak? Benar. Ya itu cuma contoh aja ya. Deposito. Benar. Tapi ini bisa hal-hal yang lain. Misalnya. Kadang kita kalau untuk keperluan ke eksternal ya mungkin kita suka kayak apa ya? Ya memberikan service ya, layanan ya. Karena kita juga di industri service ya. Jadi memang kita berusaha untuk memberikan service sebaik-baiknya gitu. Tapi mungkin yang nggak boleh kita lupa bahwa sebenarnya kita harus tanya nih internally kita bisa nggak ya deliver itu gitu kan. Daripada kita instead of kita ngomong kita bisa seperti ini, lebih baik kita cek dulu mungkin ya, kita komunikasikan dulu ke internal bahwa kita bisa apa enggak untuk deliver itu, baru nanti kita komunikasikan itu keluar. Persis. Gitu. Dan yang menarik lagi kalau kita bicara hari ini adalah adanya kesepakatan-kesepakatan baru yang nggak ada di sistem operation prosedur. Kita tahu bank itu adalah bisnis yang regulated, service bisnis yang sangat highly regulated. Kita tahu di Indonesia ini ada pihak regulator. Dahulu kita tahu ada Bank Indonesia, hari ini tahu ada OJK. Di situ ada peraturan-peraturan yang nggak boleh kita langkahi. Jadi kita harus prudent. Kalau kita di bank, saya dulu di bank, kita tahu salah satu prinsip ketaatan kita supaya kita good corporate governance adalah kita prudent terhadap aturan main. Nah, bayangkan sekarang tiba-tiba ada kebutuhan-kebutuhan customer yang baru adanya setelah lahirnya peraturan OJK dan peraturan BI. Jadi udah diketok itu oleh OJK oleh BI, kita taunya lurus saja sebagai orang bank. Ya udah, pokoknya 3 hari aja. Tiba-tiba di situasi dunia yang berubah seperti ini, customer kita mintanya 1 kali 24 jam. Nah itu gimana? Kalau kita melanggar itu, kita ditegur sama regulator. Kita harus cepat. Tapi kalau kita tidak berusaha mendengar kebutuhan customer, kita bisa kehilangan bisnis. Benar nggak? Iya, betul. Kita bank kita berada di dalam posisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, kondisi-kondisi seperti itu, alangkah baiknya kalau kita bisa bawa ke top management kita. Top management lah yang menyelesaikan dengan negara. Bagaimana sekarang kalau ada kondisi kebutuhan masyarakat,
yang ternyata setelah pasca diputuskannya regulasi dari OJK dan BI, ternyata kebutuhan masyarakat ini menjadi lebih dinamis. Ini baru pemanasan udah menarik begini. Menarik. Nggak setuju nggak? Maksudnya cara berpikirnya setuju nggak bahwa ternyata kadang-kadang kebutuhan bisnis itu sifatnya dinamis dan melampaui dari peraturan. Betul. Tapi poin menarik tadi ya dari Mas Charles sebenarnya apa ya, gimana kalau tadi mungkin kita berpikirnya internal seperti apa, eksternal seperti apa, tapi ternyata kita harus komunikasikan juga nih, jangan sampai eksternalnya itu nggak bisa kita deliver secara internal. Itu poin yang penting sih kayaknya ya, apa ya, vice versa ya berarti. Ya vice versa lah, harus bisa dua-duanya itu jalan dengan beriringan lah ya. Ya, kalau kita lihat di organisasi, saya rasa kita perlu ada review, duduk bersama-sama membahas peraturan. Jadi memang yang kalau kita mulai dulu dengan kiat-kiat berkomunikasi di internal, saya rasa internal meeting itu penting. Internal meeting penting, walaupun tidak ada sesuatu prosedur yang akan diperbaharui, tapi menurut saya memperkuat chemistry antara kita sebagai keluarga yang sama di dalam CMB Niaga Syariah itu penting. Jadi kadang-kadang nggak ada peraturan mungkin yang harus dibahas. Gitu ya. Tapi apa? Chemistry. Komunikasi itu it's all about chemistry. Jadi ada yang disebut dengan weekly meeting. Nggak ada hal yang paling baru nih, nggak apa-apa ya harus duduk. Karena supaya yang ngomong tapi gitu. Sharing session lah ya. Sharing session, gitu. gimana update dan lain sebagainya itu sederhana yang paling simpel. Yang berikutnya adalah ya tadi, kalau kita bisa lihat kondisi dunia terkini seperti apa. Artinya kalau di COVID-19 ini kita tahu bahwa ini adalah unregular business cycle atau unregular business environment dan selalu ada perkembangan-perkembangan baru. Maka meeting-meeting ataupun informasi atau sharing session di internal kita tentang pengetahuan kita terhadap COVID-19 ini yang terus tiap hari bertambah karena belum ditemukan confirm penyakitnya seperti apa, bisa disembuhkan seperti apa, vaksinisasi seperti apa, obatnya seperti apa. Harusnya kecepatan kita melakukan meeting, kita harus bisa imbangi juga dengan meeting-meeting ataupun rapat-rapat yang terjadi di sektor kesehatan. Jadi gini loh, orang banyak bilang, kalau bank kan bukan bisnis rumah sakit, bank kan bukan bisnis kesehatan, nggak usah lah rapatnya sesering rapatnya rumah sakit atau rapatnya Badan Kesehatan Dunia. Jangan salah, ya kan bank itu melayani manusia yang terkena dampak dari COVID-19. Maka harusnya apapun yang dirapatkan di sektor kesehatan, harusnya dirapatkan juga di kita. Karena kita ini berbisnis mengurusi manusia, betul nggak? Betul. Dan ada kemungkinan besar nasabah kita juga terkena. Coba pikir itu baik-baik. Kita berharap semua nasabah kita sehat. Tapi siapa yang bisa menahan orang ini penyakit ini tidak kenal pangkat, tidak kenal jabatan, tidak kenal harta, tidak kenal kemewahan ataupun kekayaan atau kemiskinan. Dan semua itu probabilitasnya bisa terkena juga ke nasabah kita. Nah ini bicara nasabah ya lo ya. Kan kalau tadi kita ke internal juga kita harus bisa menjaga ya. Tapi kan sebenarnya ini kan karena kita jasa ya. Mungkin juga pemirsa juga bisnis mau produk maupun jasa ya. Tapi kan tetap kita harus deliver itu ke klien kita, ke nasabah kita dengan baik ya. Nah, kalau di era pandemi sekarang ini kan berarti kan consumer behavior-nya kita berubah. Nasabah behavior kita atau client behavior kita juga berubah nih. Nah, kita kan harus beradaptasi. Nah, kira-kira nih menurut Charles nih kiat-kiat untuk kita berkomunikasi yang efektif ke nasabah, yang tadinya bisa mungkin kita meeting ketemu, kita bisa melihat ekspresi, gestur yang di tempat yang sama, mungkin beda ya dengan yang sekarang kita lebih banyak melakukan secara online. Ini mungkin udah masuk ke eksternal ini nih. Ini kayak eksternal juga. Nanti kalau misalnya kita tertarik balik ke internal, kita boleh. Jadi ke eksternal dulu. Pertama, kalau kita sedang mengalami sebuah kebencanaan internasional dan juga nasional, perilaku yang paling harus kita tunjukkan kepada eksternal kita adalah empati. Yang lebih harus dilakukan lagi adalah boleh nggak mulai berpikir tidak dengan cara kita berpikir. Marilah kita mulai berpikir dengan cara nasabah kita berpikir. Nah sekarang nasabah kita cara berpikirnya gimana? Kita nggak bakal mungkin tahu kalau kita nggak melakukan riset. Tapi
tanpa melakukan riset pun, saya pikir secara keseluruhan kalau logik kita main dan logik kita jalan, hampir semua orang sekarang mengalami persoalan keresahan, kesedihan, kegalauan, ketakutan, dan hal-hal lain akibat COVID-19 karena COVID-19 ini sudah dampak resiko tertingginya adalah kematian. Yes. Nggak ada yang lebih sedih di dunia ini dan ketakutan selain kematian. Itu udah puncak tertinggi kehilangan kita di dunia ini sebagai manusia, kematian. Dan COVID-19 ini jaraknya ke kematian probabilitasnya besar loh. Gitu loh. Probabilitasnya besar dan nggak pernah bisa dipastikan sekarang caranya seperti apa untuk menghambat kematian itu. Nggak ada yang bisa jamin. Saya dan Mas dan Mbak juga nggak bisa. Kita mau pakai cara kayak apa, improvisasi, ya kita selalu memiliki peluang yang sama besarnya untuk terkena penyakit itu. Nah, yang kalau kita sudah tahu itu, memiliki sudut cara pandang seperti customer kita, yang kedua kita bisa ikut merasakan kekhawatiran itu. Saya rasa nggak banyak latihan di perbankan dan di semua perusahaan lain untuk ikut gimana ya caranya kalau orang lain sedih, kita ikut sedih. Nah, saya nggak mengajarkan atau memaksa kita harus sedih pada saat kita gembira. No, tapi kita harus tahu lingkungan geo eksternal kita memang sedang sedih. Jadi menurut saya agak kurang pantas misalnya kita menunjukkan sikap kalaupun kita sedang bahagia dan merayakan keberhasilan itu untuk terlalu ditunjukkan ke publik. Biasanya dulu kalau kita meraih keberhasilan kita selebrasi kan. Kita di bank juga itu terbiasa dilakukan selebrasi karena itu merupakan bagian dari branding, awareness, positioning, memperkuat image kita di masyarakat. Tapi hari ini kurang elok kita berpesta di saat tetangga kita sedang berduka. Walaupun ada acara ulang tahun di rumah kita, kalaupun rumah kita itu di depan gang katakanlah, di belakang rumah kita itu ada orang yang meninggal, saya rasa pikir 2 kali sebelum kita bikin pesta besar pernikahan ataupun pesta besar ulang tahun. Karena di dalam ada tetangga kita, di dalam gang sebelah rumah kita yang sedang berduka. Nah kalau dari segi perusahaan. Kayak perusahaan gimana tuh? Iya tadi ini. Menurut saya pola komunikasi yang harus banyak dilakukan adalah nggak terlalu ke internal dan perayaan dan selebrasi, tetapi lebih ke eksternal. Penghiburan, CSR gitu CSR, lebih banyak menunjukkan kedekatan, keprihatinan itu. Dan bank hadir, CIMB Niaga hadir di masyarakat. Misalnya banknya secara keseluruhan udah tutup, operational bankingnya jam 3 udah kelar. Nasabah, ini saya knock on wood, misalnya nggak berharap, tapi misalnya ada nasabah kita yang sedang mengalami kesusahan, kedukaan, dan meninggal. CIMB Niaga harus hadir 24 jam di situ. Tadi bicara nasabah ya, kan pasti kan tadi consumer behavior kita berubah nih ya, nasabah kita berubah nih. Dan kita pun juga harus berubah ya. Dan CIMB Niaga ini juga kita memiliki produk-produk yang sekarang nih kita coba untuk beradaptasi juga nih, Mas Charles nih. Dan kondisi sekarang ini nih, kita coba untuk lebih ke, pasti kan ada kekhawatiran dari nasabah gitu ketika, atau klien kita juga gitu, mungkin dimanapun organisasi kita berada ya. Jadi ada kekhawatiran kalau kita yang tadinya sebelumnya kita kalau meeting harus bertemu atau kita untuk melakukan transaksi sales gitu harus bertemu gitu. Nah kalau sekarang kan nggak bisa nih. Nah jadi sebenarnya dari CIMB Niaga ini juga sebenarnya sudah memiliki produk-produk yang lebih kepada digital yang tidak memerlukan lagi interaksi dengan nasabah sendiri ini Charles. Tapi kita tidak melupakan juga sebenarnya customer experience juga nih. Jadi penting juga kan kalau kita bertemu gitu kan kita merasakan experience ya, merasakan komunikasi yang baik ya. Nah ini mungkin perlu juga nih ada insight dari Charles nih, kira-kira kita membangun komunikasi produk ini kita sudah punya nih untuk yang digital seperti itu. Jadi kita punya Octomobile ya yang secara. Tapi kalau itu kan lebih perorangan ya. Jadi kalau misalnya mulai dari opening account sampai dengan transfer, isi wallet share dan segala macamnya, mereka kita udah ada sih namanya Octomobile, si Octo ini nih yang. Nah jadi dengan Octo ini terus terang kita terbantu banget secara personal. Bisa sampai buka investment kayak reksadana. Nah, cuman ini sebenarnya juga salah satu responsif sih dari si CIMB Niaga supaya setidaknya mengurangi tadi klien datang ke branch dibandingkan jadi bisa tinggal klik by mobile.
Untuk corporate-nya pun juga ada ya. Nah, kita nggak ngelupain juga nih nasabah-nasabah corporate kita nih. Jadi kita juga punya biz channel nih. Jadi sebenarnya apa transaksi funding ya, transaksi keuangan yang dilakukan tadinya mungkin dengan tanda tangan cek, kemudian harus ada kurir yang datang ke bank. Nah, sekarang tuh kita bisa lakukan dengan digital. Dari mana saja, dan otorisasi pun dilakukan juga dengan cara digital. Dan bukan hanya produk-produk yang funding sifatnya, tapi kita juga sudah bisa handle trade ya lo ya. Jadi untuk produk-produk trade itu kita juga bisa lakukan secara digital nih. Jadi masalah sebenarnya CIMB Niaga Syariah ini sudah berada di tempat yang tepat ya sepertinya ya untuk menanggulangi COVID-19 ini. Juga kita juga mengurangi nasabah juga kekhawatiran untuk datang ke cabang, tapi transaksi juga tetap dapat berjalan dengan baik. Ya itu mungkin salah satu mode komunikasi kita kepada nasabah, pada eksternal nih dari CIMB. Mungkin ini salah satu yang tadi dibilang Mas Charles bahwa respon kita sebagai service untuk ke klien itu penting banget ya kan. Jadi apalagi di era pandemik ya Mas. Kalau bisa jangan sampai, kalau bisa nggak ketemu lebih bagus kan dibandingkan dengan harus ketemu. Gitu nggak sih Mas? Iya, jadi poin-poin tambahan yang ada di rumusan saya, bagaimana cara organisasi berkomunikasi dengan eksternalnya di era pandemik ini, saya rasa tadi sudah banyak dilakukan dan diambil inisiatifnya oleh CIMB Niaga Syariah, itu bagus sekali. Seperti salah satu contohnya adalah bagaimana kita CIMB Niaga atau korporasi lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk mengatasi persoalan kesenjangan kita yang kita terbiasa dengan hidup offline dulunya. Bertemu tatap muka seperti ini sebuah hal yang mahal dilakukan di era seperti sekarang. Mahal karena dilarang sebetulnya. Diusahakan supaya tidak dilakukan. Berikutnya kita harus juga mempublikasi dan mensosialisasi tingkat kepatuhan organisasi kita kepada standar protokol kesehatan. Ini contoh nih yang paling gampang. Saya rasa dalam kegiatan seperti ini ingin menunjukkan juga pada customer bahwa pada semua bahwa kita ini kita tetap melakukan protokol kesehatan. Betul. Jadi di suasana syuting saya bersama dengan teman-teman dari CIMB Niaga Syariah kemarin saya sampaikan, mungkin tidak terlihat ya di kita sekarang, tapi kami sebelum bertemu ini kemarin ada rapid test. Kita rapid test dulu 2 hari sebelumnya. Terus hand sanitizer, jaga jarak, kita menggunakan masker. Even sebelum kita masuk ruangannya udah semprot dulu lah Mas. Sudah, ini juga ruangannya sudah seperti itu. Nah, saya membayangkan hal-hal seperti ini itu dilakukan di branch-branchnya CIMB Niaga Syariah dan jangan terbatas pada dilakukan saja. Kalau boleh itu disosialisasikan. Betul. Kita sempat ada ini Mas, kita kasih ini loh, kasih apa namanya? Hand sanitizer. Sanitizer, terus pokoknya paket-paket yang berkaitan dengan apa namanya protokol kesehatan kita kirim ke customer gitu. Ya. Berikutnya menurut saya yang tadi ya, kalau itu sudah dilakukan tolong dipublikasikan. Hal menarik yang lainnya adalah bagaimana kita memiliki tingkat kecepatan. Jadi ini era di mana sebetulnya kerjaan kita tuh nggak boleh sama dengan old normal. Nah, old normal atau normal era itu kita mungkin lebih banyak bisa beristirahat. Di era seperti sekarang menghadapi customer ataupun melayani customer, kita istirahatnya jadi lebih kurang. Kurang karena apa? Karena ini sama seperti bagaimana sih kalau misalnya rumah tetangga kita kebakaran, terus kita santai-santai sambil tidur, padahal dia rumahnya di sampingnya. Kita mengatakan tunggu aja nanti sebentar lagi pemadam kebakaran juga datang. Walaupun memang itu tupoksinya pemadam kebakaran. Tapi kita sebagai tetangga yang baik harusnya ikut bantu, ambil air, ambil semua alat di mana bisa ikut membantu memadamkan kebakaran tersebut. Kita juga begitu. Sense of crisis ya. Ini kita sedang krisis loh, kelihatan aja kasat mata. Kita kayak nggak ngelihat itu sebetulnya kayak nggak ada. Ya kalau kita tetap melihat bahwa krisis itu adalah kerusuhan, ini memang tidak seperti kerusuhan yang pernah terjadi di tahun 98, di mana Jakarta dibakar dan lain sebagainya. Sepertinya tidak, tapi kan kita menghadapi yang tidak terlihat. Betul. Kita menghadapi kerusuhan yang tidak terlihat, yaitu ya tadi virusnya itu, penyakitnya itu. Jadi kita harus bisa lebih gesit, lebih cepat, lebih helpful, lebih sering ingin menawarkan bantuan, pertolongan. Ya kalau kita ingat dulu cerita-cerita dari luar negeri pada saat kita masih kecil, mungkin teman-teman nggak tahu masih baca apa nggak pernah dengar kisah tentang Robin Hood nggak? Superman. Kita harus jadi seperti itu di era seperti sekarang. Menarik. Cepat juga teman-teman di perbankan dalam organisasi dalam mengambil keputusan.
Mungkin dulu misalnya bisa sampai katakanlah seminggu atau 3 hari atau 2 hari atau 3 hari atau ada komite kebijakan dulu di bank untuk memberikan katakanlah kredit. Sekarang kalau misalnya memang syarat-syarat yang sudah dipenuhi dan tetap masih bisa regulated ya, tetap bisa tidak melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Kalau masih bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat gitu? Betul. Decision making gitu, itu harus bisa lebih cepat. Sama yang terakhir adalah teman-teman di perbankan, saya rasa harus bisa lebih karena cabangnya sendiri atau operation banking hours-nya itu menjadi lebih panjang karena konsep berpikir nasabah begini. Kan ini zaman Covid ya, saya nggak sempat datang, cabangnya ditutup jam 2. Gimana Terus saya merasa kayak terlepas konteks saya dengan dunia. Nah, sebagai bisnis jasa yang ditujukan untuk menolong orang lain, tentu saya merasa sebagai nasabah, kalau saya jadi nasabah, saya pasti akan kecewa kalau sudah banking operations-nya dikurangi. Yang kedua, saya sulit untuk mengakses RM saya atau perwakilan saya di bank atau account officer saya di bank. Boleh cabangnya ditutup jam 2, tapi kalau saya ngubungin WA-nya sampai malam tolong dijawab. Tetap harus betul. Approachable ya berarti. Iya dong, jadi approachable. Dan mungkin dulu pada saat zaman old normal kita tahu ya, menghubungi teman-teman kita di bank jam 6, jam 7 aja udah ngerasa canggung karena itu udah waktu keluarga. Tapi sekarang beberapa bank itu bahkan sampai jam 12 malam boleh dikontak. Iya, benar. Dengan WA dan lain sebagainya. Nggak tahu, Mas setuju nggak sama Mbak? Setuju ya. Poin ini. Ini sih kacamata saya dari kacamata customer ya. Nggak tahu. Justru salah satu yang sekarang lagi dikembangin sama CIMB sebenarnya itu ada, kita mau lagi development program sih, namanya Bichannel Dropbox. Jadi kita mau coba Bichannel Dropbox. Jadi intinya ini adalah gimana caranya supaya customer itu nggak bawa datang ke bank. Jadi mereka bisa semua lewat Bichannel yang kita selama ini udah ada. Sehingga jadi nggak perlu datang ke bank tapi transaksi tetap bisa jalan. Kayak misalnya buka deposito, itu mereka tinggal taruh kirim itunya lewat Bichannel, mereka bisa langsung opening deposito gitu. Jadi ini salah satu cara sih yang intinya anytime nasabah bisa do transaction tanpa harus misalnya ngubungin ini susah, tapi kan by Bichannel langsung mereka ditangkap sama si operation, langsung operation bisa jalan. Karena mungkin, sorry saya potong, mungkin saya harus sampaikan juga, walaupun teknologi dan kemudahan itu ditawarkan oleh perbankan, ingat loh Mbak, Mas, belum tentu semua nasabah atau profil nasabah Mas sama Mbak itu bisa mengikuti kecepatan apa yang Mas buat. Makanya tadi mungkin walaupun ini semuanya mungkin sudah benar dan dilakukan oleh CIMB Niaga Syariah, tapi jangan-jangan mungkin memang itu bukan karakter nasabah. Jadi nasabah tuh masih tetap perlu lebih banyak dibimbing, dipandu. Nah, apalagi kepada yang nasabah-nasabah kita, orang-orang tua kita yang sudah senior, yang umurnya sudah lanjut, tapi masih memiliki membutuhkan banyak fasilitas transaksi keuangan. Bahkan masih senang kalau dibimbing lewat cara yang konvensional, yaitu telepon, gitu loh. Jadi kita memberikan opsi lah ya kepada nasabah kita juga ya. Wah, udah banyak nih. Udah banyak banget. Udah banyak bocoran. Menarik banget nih. Dan kayaknya kita perlu ngundang lagi nih Charles ya untuk di kesempatan berikutnya ya. Mungkin banyak hal juga yang perlu kita gali mungkin di topik-topik yang lain gitu. Sebenarnya kalau kita mau terus panjang banget ya. Iya, panjang ya. Cuma mungkin ya kita nanti undang lagi mungkin Charles ya. Di topik-topik yang mungkin yang lebih menarik ya. Kali ya. Oke, kita kayaknya udah di penghujung acara nih, lu nggak kerasa ya. Terima kasih, thank you banget. Terima kasih Mas Sigit, terima kasih Mbak Lulu. Salam sehat. Ya, udah sempat untuk hadir di tengah-tengah kita dan terima kasih juga kepada pemirsa dan juga nasabah CIMB Niaga Syariah yang telah setia memilih CIMB Niaga Syariah menjadi bank pilihan Anda. Dan kami berdua, saya dan juga Lulu dan juga Mas Charles juga undur pamit. Sampai bertemu di CIMB Niaga Syariah sharing session berikutnya. Stay healthy. Salam sehat. Solid lawan COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.